Halo, aku cari Tuan Gu. Cari Tuan Gu, dengan dirimu, pengemis dari mana, pergi. Aku tunangannya, panggil dia keluar, kau akan tahu. Tunangan? Dengan wajah melaratmu ini perempuan gila, pergi. Wanita gila, pergi. Pekerjaanmu di Gu berakhir hari ini? Maaf, Pak Gu, saya salah. Pak Gu, ampuni saya. Pak Gu, ampuni saya. Pertunangan kecil. Anda adalah Tuan Gu yang bertunangan dengan saya sejak kecil, bukan? Asli, tidak ada palsu. Kamu datang untuk memenuhi perjanjian nikah. Saya sebenarnya hanya datang untuk pinjam uang. Ibu saya sakit. Sakitnya parah. Atur rumah sakit Gu, dokter terbaiknya, untuk merawat ibu mertua saya. Ibu mertua? Keluarga Gu selalu menepati janji, pertunangan sejak kecil ini akan saya penuhi. Tenang, Tuan Gu. Saya akan jadi istri yang baik. Selamat. Tanggal lahir? Lebih tua 10 tahun dari saya. Kata ibu, yang bertunangan dengan saya, lahir di hari yang sama dengan saya. Kenapa tidak cocok? Kenapa? Merasa saya terlalu tua? Kenapa? Kamu pikir aku terlalu tua? Tidak, mana mungkin. Tuan Gu masih muda dan kuat. Dan, Om itu baik. Om perhatian. Om? Perhatian? Baik. Aku akan berusaha melakukannya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Maksudku, Tuan Gu kuat dan banyak tahu. Semakin bicara semakin salah. Aku pergi dulu. Masih sama seperti waktu kecil. Permisi, ada cara untuk menjamin istriku tidak akan pernah menceraikanku? Ini, kalau pihak perempuan mau cerai, harus hormati keinginannya. Begitu ya. Jika suatu hari dia datang untuk cerai, tolong jangan distempel. Perceraian di lantai 3. Itu bukan urusanku. Ini tidak sesuai aturan. Oh? Nak, dokter sudah menjadwalkan operasi minggu depan. Uang sebanyak itu pasti kamu susah payah mengumpulkannya. Tidak, setelah aku selesai sibuk, pasti aku temani ibu operasi. Jangan ganggu aku dengan telepon. Kakekku memaksaku nikah dengan jodoh perjodohan. Hei, kamu buta ya? Jelas kamu yang menabrakku. Kenapa malah ngomong kasar? Kamu? Siamo. Gak nyangka, kamu beneran berani nempel. Tuan, saya tidak kenal Anda. Jangan pura-pura. Kamu pikir dengan bermain sulit bisa menarik perhatianku. Rumah sakit jiwa di lantai 3 seberang. Selamat jalan, aku tidak antar. Hei, jangan bilang kamu tidak tahu aku ini tunanganmu. Dialah tunanganku. Aduh, Gu Qian. Tidak bisa bicara kan? Aku bilang ya, aku tidak mungkin menikahimu. Tunangan, apaan ini? Kamu, bilang saja pada kakek. Siapa yang mau nikah, silahkan. Baik, aku akan jelaskan pada kakek Gu. Membatalkan pertunangan. Sikapmu ini bagaimana? Cuma putri keluarga Xia yang bangkrut. Om? Gu Nanceng. Pendidikan keluarga Gu hanya mengajarimu merundung perempuan? Bukan Om, perempuan ini mau nempel terus sama aku. Lihat dirimu, apa pantas? Pulang dan renungkan kesalahanmu. Dia tidak mengatakan yang aneh-aneh, kan? Haruskah aku bertanya padanya soal pertunangan?
Haruskah aku bertanya padanya soal perjodohan masa kecil? Tapi kalau sudah dijelaskan, kita mungkin tidak akan bisa bersama lagi. Dia tidak. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Mau kemana? Untuk melakukan hal yang biasa dilakukan pasangan pengantin baru. Tapi sekarang masih siang. Ternyata, yang kamu maksud pasangan pengantin baru hal yang biasa mereka lakukan adalah belanja kebutuhan sehari-hari. Tentu saja. Memangnya kamu kira apa? Enggak apa-apa. Halo, Pak Gu. Dekorasi rumah sebelumnya dikerjakan kepala pelayan, tidak tahu apa kamu akan terbiasa. Sekarang, kamu adalah nyonya rumah ini. Kamu yang putuskan bagaimana mendekorasinya. Aku juga harus tinggal di rumah Gu? Memangnya enggak? Ayo. Coba rasakan kasurnya, suka atau tidak. Pria seperti ini, tampan, kaya, dan begitu lembut serta perhatian. Pasti jadi idaman banyak wanita tipe ideal di hati mereka. Sayang, Bagaimana rasanya? apa? Bagaimana kasurnya? Suka? Ya, lumayan. Kalau begitu beli saja, ayo. Kita masih banyak barang yang harus dilihat. Apa, barang-barang ini ternyata harganya 5 juta. Asal kamu suka. Ini terlalu mahal, kita batalkan saja. Gu Qian, Ada apa? biarkan aku sendiri. Istirahat lebih awal. Hari ini aku tidur di kamar tamu dulu, besok ada acara. Nyonya Gu harus ikut denganku. Gu Qian, terima kasih. Untung ada kamu untuk operasi ibu. Merawat ibu mertua adalah tugasku. Besok setelah acara selesai, kita pergi ke rumah sakit bersama. Terima kasih. Kenapa kamu bilang terima kasih, Gu Qian? Sepertinya kamu masih perlu berusaha lebih. Aku sudah siap. Ini lebih cantik. Tunggu sebentar, aku ganti baju. Cocok? Ganteng banget. Nanti di acara, tolong bimbing aku. Nyonya Gu. Apakah aku benar-benar pantas untuknya? Dia terus menatapku, ya? Sepertinya wajahku ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Nyonya, bagaimana menurutmu penampilanku hari ini? Baiklah. Ternyata dia suka gaya seperti ini. Kamu masuk dulu, jalan-jalan santai, aku akan mencarimu nanti. Baik. Lin Yi.
Kamu atur, suruh desainer rancangkan beberapa set lagi untukku, pakaian couple. Ingat, sesuai selera Nyonya. Baik, Tuan Gu. Wah, putri dari keluarga mana ini? Putri apaan? Keluarga Xia sudah bangkrut lama. Siamo, tempat mewah seperti ini masa bisa kamu masuki? Ternyata yang dari keluarga Xia, nggak nyangka jatuh sampai begini. Siamo, kamu berdandan begini mau cari sugar daddy? Untuk biaya pengobatan ibumu yang sekarat? Susueman, jaga mulutmu, aku diundang masuk. Diundang? Yang datang hari ini semua orang kelas atas. Tuan rumah bahkan secara khusus mengundang Presiden Grup Gu Qian, orang yang tidak berani disinggung siapapun. Menurutmu, siapa yang buta mengundangmu untuk menurunkan level? Ya, Gu Qian. Hahaha. Kamu berani bilang begitu? Lihat saja statusmu sendiri. Berani-beraninya berencana bermain dengan Qian? Tuan Wang, dengar akhir-akhir ini kamu tidak puas dengan gadis-gadis cantik di sekitarmu, bagaimana kalau aku perkenalkan satu? Wah, ada rezeki begini? Ini Nona Xia, beberapa waktu lalu putri keluarga Xia yang bangkrut. Dia benar-benar gadis dari keluarga baik-baik. Nona Xia, keluarganya jatuh, ibunya sakit dan sangat butuh uang. Saya tidak tahu apakah Tuan Wang bersedia membantu adik perempuan saya ini. Tidak tahu apakah Pak Wang mau atau tidak bantu aku, adikmu ini. Nona Su bercanda. Hubungan kita berdua adik dari Nona Su, bukankah dia juga adik dari Wang? Ada apa yang adik butuhkan? Katakan saja pada kakak. Siamo, apa mungkin Pak Wang tidak cukup baik untukmu? Pesta Nona Xia ini bukan tempat untuk sembarang orang. Bisa masuk sembarangan. Jika kau ikut denganku, aku jamin kau di sini bisa leluasa. Tuan, tolong jaga diri. Pak Wang tertarik padamu itu keberuntunganmu. Siamo, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendapatkan Qian, berpura-pura suci di sini? Orang macam apa Tuan Gu? Bisa kau kenal? Jangan malu-maluin. Aku benar-benar dibawa masuk oleh Gu Qian. Jika kau sentuh aku lagi, kau akan celaka. Gue hari ini sentuh. Apa yang bisa kau lakukan? Wanita sialan, kau berani memukulku? Gue hari ini harus menghajarmu. Pura-pura sangat mirip. Aku ingin lihat. Siapa yang bisa membantumu? Gu Qian milikku. Kau berani merebutnya dariku? Orang gue? Lo berani sentuh? Tuan Gu, gua nggak tahu Siamo adalah orang lo. Kalau gua tahu, bahkan punya 1000 nyali gua juga nggak berani. Gua pantas mati. Cepat pergi. Iya. Tuan Gu ganteng banget. Hubungan Nona Xia dan Tuan Gu nggak sederhana ya, mungkin nanti jadi Nyonya Gu. Gu Nancheng yang playboy begini. Paling cuma main-main. Siamo, bodoh sepertimu cuma cocok dengan Gu Nancheng, si pemuda nakal ini, sedangkan aku. Yang akan kunikahi nanti adalah laki-laki seperti Gu Qian. Makasih sudah bantu aku tadi. Kamu adalah tunangan masa kecilku. Wajar aku membelamu. Tuan Gu, kita sudah jelas waktu itu. Putuskan pertunangan masa kecil. Melihat kamu mengejar aku, sampai ke acara mewah begini, aku memutuskan tidak jadi putus dulu. Kurasa kamu salah paham, aku nggak tertarik padamu, dan aku sudah menikah. Siamo, kamu masih main-main sama aku trik, pura-pura menolak. Bisakah kamu nggak terlalu narsis? Aku benar-benar sudah menikah. Menikah? Jangan bilang dengan paman kecilku. Iya, dengan Gu Qian. Hahaha. Siamo, aku pikir kamu kehujanan 2 hari yang lalu sampai bodoh, ya? Kalau Gu Qian menikahimu, aku juga bisa bilang aku menikah dengan orang terkaya di dunia. Pak Gu juga tidak bisa dia impikan? Mungkin Gundik, wanita simpanan. Benar. Intinya, kamu cuma kekurangan uang, asal kamu minta maaf padaku. Aku masih bisa pertimbangkan untuk menerimamu. Benar, aku memang kekurangan uang. Tapi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa dibandingkan dengan Gu Qian?
Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jarinya. Xiamo, aku sudah memberimu muka kan? Jangan bilang pamanku seumur hidup tidak pernah menyukai wanita manapun, bahkan jika dia benar-benar menyukaimu. Selama aku tidak berani merobek kontrak perjodohan masa kecil, kalian tidak akan pernah bisa bersama. Saya sarankan kamu berpikir baik-baik. Sekarang aku memberimu satu kesempatan. Berlututlah di hadapanku. Minta aku menerimamu. Nyonya Gu, selama ini Pak Gu tidak muncul untuk membantumu. Ada orang yang seumur hidupnya tidak akan pernah bisa dicapai. Tentu saja hanya bisa bermimpi. Sekarang kau telah menyinggung Tuan Gu, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Gu Qian, di mana kamu? Tolong cepat datang selamatkan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kamu tidak apa-apa? Sekarang akan kuberitahu kalian. Dia adalah istriku. Bagaimana bisa? Paman, kau jangan-jangan benar-benar suka wanita ini? Kau tahu tidak? Dia adalah tunangan masa kecilku. Setelah itu, tidak lagi. Kau, mulai hari ini dicabut semua jabatanmu di Gu Corporation. Atas dasar apa? Atas dasar aku adalah Presiden Direktur Gu Group Gu Qian. Dan orang yang melecehkan istriku kali ini, juga tidak akan kumaafkan Lin Yi. Selesaikan satu persatu. Baik. Sekarang akan kuberitahu kalian. Dia adalah istriku. Apakah Gu Qian mungkin juga suka padaku? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Tidak ada apa-apa. Kamu, ngapain? Aku kira kamu nggak merasa sakit. Gu Qian, dia sungguh lembut. Mau ngapain? Nyonya Gu, saatnya tidur. Tidur? Sepantas itu, aku belum siap. Sudah malam. Waktunya istirahat. Nyonya Gu, perlu persiapan apa? Ah, aku ini mikir apa sih? Malu banget. Tampan. Badannya juga bagus. Sepertinya Nyonya puas dengan saya. Kamu sudah bangun, kenapa tidak bicara? Kamu memelukku semalaman, tidak mau lepas. Demi kualitas tidurmu, saya terpaksa diam saja. Saya mau menjenguk ibu saya. Reputasi hancur seketika, bagaimana saya bisa berhadapan dengan orang setelah ini? Saya lupa belum mandi. Dari pagi sampai sekarang kamu terus menghindar? Sampai kapan kamu akan menghindariku? Tidak. Saya benar-benar ada urusan. Hati-hati. Ada yang terluka? Tiba-tiba muncul saja. Kaget banget. Sepertinya tidak sesederhana itu. Aku antar kamu pulang. Aku bisa pulang sendiri. Menjemputmu sudah seharusnya, kan? Lagi pula, kamu yakin terus menghindariku? Bugu. Masa sih, kalau gitu, pulang sekarang. Kebetulan aku baru belajar beberapa masakan. Aku buatkan untukmu. Gu Qian, gimana ini? Aku makin gak bisa lepas dari kamu.
Kamu mau apa? Aku ingin kamu meninggalkan Gucian. Aku ingin kamu meninggalkan Gucian. Su Sueman, siapa kamu, berani memerintahku dengan nada tinggi? Aku tahu kamu cuma mau uang. 10 juta. Cukup buat kamu dan ibumu, hidup tanpa khawatir. Gucian padamu, hanya keinginan sesaat. Menurutmu, apa kamu pantas untuknya? Kalau suatu hari dia bosan, menurutmu, penyakit ibumu akan diobati pakai apa? Apa? Dengan terus mengemis padaku? Status Nyonya Gu, sudah cukup membuatku hidup enak. Siapa yang butuh 10 juta recehmu? Baik, kita lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Pak Tua Xia semasa hidupnya menyiapkan 10% saham Gu Corporation sebagai mahar untuk Momo. Karena kalian sudah menikah, setelah Momo hamil, aku transfer ke kalian. Ternyata Gucian menikahinya. Demi saham. Kalau ayahku tidak meninggal kecelakaan, posisi CEO Gu Corporation belum tentu jatuh ke dia. Saham Xiamo pasti jadi milikku. Buat aku, Ibu sembuh dengan baik, aku ingin berterima kasih padamu. Kamu suka? suka. Menurutmu, apa yang membuatmu pantas dengannya? Sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu. Bagaimana kalau aku buka toko? Ada saran. Mau minta pengalaman? Kalau begitu harus ada imbalannya. Cuma dengan dasi? Lalu kamu mau imbalan apa? Atau, aku bagi hasil, aku bagi sedikit lebih banyak. Ini sudah cukup. Gucian, kamu menciumku, ini apa-apaan? Nyonya Gu, kamu adalah istriku. Menciummu tidak melanggar hukum, kan? Si kecil ini. Tidak marah, kan? Tidak melanggar hukum. Ibu kamu kenapa? Ibu, jangan menakutiku, Ibu. Dokter. Bagaimana keadaannya? Ibu sudah masuk 2 jam. Aku sangat takut. Dokter terbaik dari keluarga Gu ada di dalam, pasti tidak apa-apa. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Pasien sudah lepas dari bahaya. Kami menemukan ada seseorang yang menyuntikkan obat lain. Ambil rekaman CCTV, pastikan cari orang yang menaruh obat, selanjutnya, kirim orang untuk menjaga. Bu, kamu membuatku kaget. Itu Cian? Memang tampan. Bu, sebelumnya sibuk terus, belum sempat melihatmu. Tidak apa-apa. Sebelumnya sudah dengar dari Mumu. Kamu merawatnya. Terima kasih. Merawatnya adalah kewajibanku. Aku juga akan menjaganya seumur hidup. Baik. Kalian harus baik-baik saja. Jangan khawatir tentang ibu. Kamu tadi bilang ke ibuku kalau kamu merawatku. Itu untuk memenuhi hubungan pernikahan kita? Atau suka padaku? Apakah aku belum cukup jelas? Xiamo. Aku suka padamu. Kebetulan. Aku juga.
Aku bawakan makan untukmu. Kamu bikin seleraku jadi manja. Kalau suatu hari kamu tidak bawakan makan aku gimana dong? Dulu nggak sadar kamu begitu mulut manis. Nanti kamu pelan-pelan temukan sendiri. Hal yang kamu suruh aku selidiki, sudah ketemu. Aku pergi dulu. Bilang. Aku temukan sesuatu tentang ibu Nyonya dalang dibaliknya adalah... Siamo, kamu tidak benar-benar mengira Gucian menyukaimu, kan? Kalau tidak suka aku, apa ia suka kamu? Jangan cari sensasi di depanku. Kamu yakin? Coba tebak keracunan ibumu itu gimana? Kamu? Betul. Dengan kemampuan Gucian, sangat mudah untuk menyelidiki semua ini, tapi dia tidak menyentuhku. Menurutmu kenapa? Dengan kemampuan Gucian, sangat mudah untuk mencari hal-hal ini, tapi dia tidak menyentuhku. Menurutmu kenapa? Haruskah aku bertanya padanya? Kamu tidak enak badan? Aku seharusnya percaya padanya. Semua ini hanyalah hasutan Susueman. Tidak, hari ini sibuk urusan buka toko. Agak lelah. Bagaimana kalau aku ajak kamu nonton film untuk relaksasi? Nonton film? Bukankah kencan memang harus nonton film? Filmnya bagus? Tapi aku kira kamu akan seperti di TV, sewa satu ruangan hanya untuk kita berdua. Tak kira kamu cukup cerdik ya, beli tiket bareng denganku. Bersamamu merasakan kehidupan suami istri biasa. Aku sangat senang. Kalau mau merasakan hidup yang sebenarnya lebih baik, kita makan malatang favoritku. Aku sudah lama tidak makan ini. Baik. Tunggu aku di sini ya, aku pergi sebentar. Nona Su bukan kebiasaan yang baik untuk memeluk orang sembarangan, mengingat hubungan keluarga Su dan Gu. Kali ini saja. Kak Yanci. Perempuan seperti Siamo. Sudah terbiasa hidup susah, mana mungkin dia setia, dia tidak cocok untukmu. Selain dia, aku tidak mau siapapun. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkan semuanya. Aku ingin Gucian melihatnya dalam keadaan paling buruk. Kamu bilang suka padaku? Malah sama perempuan lain? Gak jelas. Gu Nancheng. Ngapain kamu datang? Berantem sama omku ya? Iya juga. Lagi pula, niatnya menikahimu tidak murni. Sekarang udah dapat, pasti dia bakal tunjukin sifat aslinya. Apa maksudmu? Karena kamu penasaran, aku bakal jelasin detailnya. Cari, siapa yang culik Siamo? Siamo. Paman, menurutmu datang jam segini,
Apa yang terjadi di antara kami? Kamu mencari mati? Wanita ini enak banget. Cukup. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak perlu mengurusiku. Siamo, Cukup. Urusanku bukan urusanmu, jangan campuri urusanku. Siamo, Paman, istrimu sepertinya tidak menghargai bantuanmu. Belum sempat menyentuh Siamo, tapi aku sudah mengambil banyak foto. Siamo, apakah kamu terluka? Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Siamo, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku? Kamu selalu berbohong padaku. Momo. Kamu sudah bangun? Apa yang sebenarnya dikatakan Gu Nancheng padamu? Bahkan jika kamu mengabaikanku, aku harus tahu alasannya dengan jelas. Ayo kita bercerai. Uangmu akan segera aku lunasi. Aku tidak setuju. Aku tidak mengizinkanmu membicarakan perceraian. Apakah hubungan kita ini hanya main-main di matamu? Itu bukan main-main. Itu hanya alat untuk memperkuat kekuasaanmu. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Katakan. Direktur Gu. Di internet, tersebar luas foto mesra istri tuan. Saham Gu Corporation anjlok. Para pemegang saham juga gelisah. Bukan. Aku dan dia tidak terjadi apa-apa. Foto-foto ini pasti dia yang sengaja memotretnya. Aku percaya. Aku hanya khawatir kamu dihakimi di internet. Kamu benar-benar mau percaya padaku? Bukankah kita sudah bersumpah, saling mendukung, percaya, dan mencintai seumur hidup? Tampaknya provokasi Gu Nancheng berhasil membuat kita salah paham. Aku tidak mengharapkan kamu langsung percaya padaku, tapi waktu akan membuktikannya. Kamu diam di rumah. Jangan keluar. Serahkan semuanya padaku. Baik. Sebarkan beritanya. Paman, sekarang banyak pemegang saham mendukungku. Kamu pasti repot sekali kan? Kamu kewalahan kan? Kamu tampak yakin sekali. Kamu akan menang dalam pertempuran ini. Susweman sudah bergabung denganku. Sekarang sahamku dan sahammu sama. Tapi jika ditambah bagian Siamo, bagaimana? Ternyata kau mengincar saham Moer. Aku peringatkan kau, jangan sentuh Siamo. Dari awal dia seharusnya menikah denganku. Sekarang ini hanya kembali ke pemilik aslinya. Dia bukan barang. Jangan buang-buang waktu. Kamu sekarang tidak punya hak untuk bernegosiasi. Serahkan posisimu sekarang juga. Aku menikahi Siamo. Semua senang. Benarkah? Lihat saja nanti. Dari mana kau dapatkan tagihan-tagihan ini?
Dari mana kamu mendapatkan tagihan-tagihan ini? Mengingat ayahmu meninggal dalam kecelakaan, aku selalu bersabar padamu. Tapi kamu memanfaatkan jabatanmu untuk menggelapkan aset perusahaan dan melakukan banyak hal bodoh. Ini semua cukup untuk membuatmu mendekam di penjara beberapa tahun. Para pemegang saham lama dan keluarga Su yang berpihak, sudah lama bersekongkol, sudah diberhentikan semua. Jadi kamu sudah tahu dari awal. Dan menjebakku. Gucian, kamu memang penuh tipu daya. Jika kamu bersikap baik, aku bisa menjamin hidupmu aman. Tapi kamu menyentuhnya. Apa yang terjadi? Sayang. Kenapa minum sebanyak ini? Sayang. Kamu lihat Weibo? Aku sudah mengalahkan Su Sueman dan Gu Nancheng, semuanya sudah kalah. Aku sudah lihat. Jangan ceraikan aku. Aku tidak menikahimu karena saham. Kamu tidak ingat 5 tahun lalu? Saat kamu datang ke rumahku dan memanggilku kakak? Paman kamu ganteng banget. Kamu suka aku? Iya. Kalau kamu sudah besar nanti, aku nikahi kamu, oke? Kejadian lama itu sudah aku lupakan. Tapi aku masih ingat. Ada seorang gadis kecil yang bilang mau menikah denganku,